Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channelku. Kali ini aku mau sharing vitamin-vitamin apa yang dipakai atau dikonsumsi sama anak-anakku. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe YouTube channelku ya, supaya aku tambah semangat untuk bikin video. Nah, jadi kedua anakku dari usia 6 bulan itu udah rutin mengkonsumsi suplemen zat besi. Ini rekomendasi dari dokter anaknya anak-anakku. Kayak gini suplemen zat besinya, namanya Veroka. Ini dikonsumsi sama anakku dari usia 6 bulan. Nah, aturannya itu tiap anak berbeda-beda. Jadi tergantung berapa berat badan anaknya dan usia anaknya kayak gitu. Tapi untuk umumnya aturan anak usia 1 sampai 2 tahun itu 0,8 mili sehari sekali aja kayak gitu. Nah, untuk usia di bawah 1 tahun itu beda lagi aturannya. Terus untuk usia di atas 2 tahun itu juga beda lagi karena udah nggak pakai yang drop, dia pakai Veroka yang kemasannya lebih gede kayak gitu. Nah, apa sih tujuannya minum vitamin suplemen minum vitamin atau suplemen zat besi ini? Jadi, anak-anak itu pada dasarnya itu dia susah banget makan makanan yang komplit kan, kayak gitu. Sebenarnya bisa kalau kita menyediakan makan makanan yang gizinya itu cukup kayak gitu, tapi kita kan susah untuk menakar seberapa gizinya, sehingga suplemen ini dianjurkan untuk memenuhi zat besi anak. Nah, apalagi anak-anak perempuan. Anak-anak perempuan itu nanti ketika dia remaja, dia kan akan mengeluarkan banyak darah ketika menstruasi. Ditakutkan nanti dia akan mengalami darah rendah kayak gitu. Nah, supaya dia nggak darah rendah, dianjurkan untuk mengkonsumsi suplemen zat besi ini kayak gitu. Karena aku sendiri ngalamin ketika aku lagi menstruasi, dari awal menstruasi dulu sampai sekarang ya, ketika menstruasi tuh rasanya lemes banget terus rasanya tuh mau pingsan gitu loh kalau kita kecapean. Nah, akhirnya aku selama menstruasi aku minum Sangobion supaya aku nggak darah rendah kayak gitu, biar anak-anak tuh nggak ngalamin hal kayak gitu ketika dewasa nanti. Bagus mengkonsumsi suplemen zat besi ini ya, yang dikonsumsi anakku dari usia 6 bulan sampai sekarang ya. Oh iya, untuk yang zinc ini ternyata kata dokter, apabila anak-anak itu kekurangan zinc ya, kekurangan zat besi, dia itu bisa GTM, bisa susah makan. Makanya sama dokter biasanya diresepin untuk konsumsi ini juga kayak gitu. Terus ada juga ini namanya Prof D. Jadi ini vitamin D. Untuk vitamin D itu sendiri sebenarnya kan banyak kita dapatkan dari makan makanan atau dari sinar matahari itu sendiri. Tapi lagi-lagi kita nih nggak bisa mengukur udah cukup belum ya kadar vitamin D yang kita kasih ke anak kita. Terus dokter anakku juga menyarankan untuk diberi tambahan vitamin D ini, karena ini insya Allah akan membantu mengcover kekurangan kalaupun di hari itu dia belum mencukupi kayak gitu. Nah, ini cukup satu tetes aja udah mengandung 400 IU. Ya, ini bener-bener worth it banget untuk dibeli karena bisa dipakai, kalau untuk satu anaknya bisa dipakai selama 250 hari. Ini juga fungsinya selain untuk memperkuat tulang ya, ini juga untuk menjaga daya tahan tubuh anak kayak gitu. Dan alhamdulillah anak-anakku selama mengkonsumsi dua vitamin ini, alhamdulillah daya tahan tubuhnya terjaga. Terus makan makanannya juga, nafsu makannya juga terjaga kayak gitu, nggak yang susah-susah banget. Alhamdulillah benar-benar bermanfaat dua vitamin ini. Kebetulan aku memang cuma menyediakan dua vitamin ini di rumah.
anak-anakku hanya mengkonsumsi 2 vitamin ini di rumah. Ini juga atas rekomendasi dari dokter. Aku nggak ada vitamin yang lain, bener-bener cuma 2 vitamin ini yang dikonsumsi anakku. Sebenarnya banyak banget ya vitamin-vitamin yang beredar untuk anak-anak kita tuh. Terus vitamin zincnya ini sendiri juga mereknya banyak, vitamin D ini sendiri juga mereknya banyak. Tapi lagi-lagi aku membelinya ini memang atas dasar rekomendasi dari dokter anakku yang benar-benar hanya merekomendasikan 2 vitamin ini. Dengan catatan aku tetap memberikan makanan yang bergizi ke anak-anakku, makan sayur, lauk, terus juga lauknya yang dibanyakin hewani kayak gitu. Terus makan telur juga setiap hari. Jangan lupa untuk makan buah juga. Makanya dokternya menyarankan 2 vitamin ini aja udah cukup menjadi pelengkap kebutuhannya anak-anakku kayak gitu. Nah, kalau untuk obat-obatan yang aku sediakan di rumah itu memang aku hanya menyediakan paracetamol aja. Jadi kalau misal dia lagi batuk atau dia lagi pilek, aku nggak ngasih obat apapun. Terus paracetamol itu aku kasih ke anakku kalau memang demamnya juga yang lagi demam banget. Kalau pas nggak demam, maksudnya kalau pas nggak tinggi banget sampai 39 derajat kayak gitu, nggak akan aku kasih paracetamolnya. Terus tadi batuk pilek juga jarang banget, bahkan nggak pernah aku kasih obat ya. Seringnya minum air putih aja yang banyak, terus minum jus buah. Nah, untuk vitamin ini sendiri bisa kalian beli di apotek ya. Di apotek tuh banyak banget atau di marketplace. Kalau di marketplace memang harganya jauh lebih murah dibandingkan di apotek, karena mungkin ya nggak ada biaya sewa gedungnya, nggak ada biaya sewa rukonya kan kalau di marketplace. Jadi memang harganya jauh lebih murah di marketplace dibandingkan di apotek terdekat. Oh iya, tapi kalau untuk vitamin D-nya itu dikonsumsinya sejak anak usia 1 tahun ya. Jadi di bawah 1 tahun aku nggak ngasih vitamin D ini ke anak. Yang di bawah 1 tahun anakku hanya mengkonsumsi ini. Ya, jadi 6 bulan sampai 1 tahun anakku mengkonsumsi ini. Terus dilanjut 1 tahunnya ditambah vitamin D ini. Jadi kedua ini sampai sekarang masih terus dikonsumsi sama anakku rutin. Nah, jadi itu aja sharing vitamin yang aku kasih ke anakku. Semoga kalian mendapatkan manfaat dari video kali ini. Kita lanjut ke next video ya.